strong terus ya. Enggak. Kamu sering strong. Beneran. Yang penting sehat dulu gitu. Ya. Kalau udah sehat itu mudah ya. Mudah untuk strongnya. Strong nggak sedih lupa berjumpa. Surabaya dan Madura. Itu perlu jamu prakoso. Oh iya. 3, 2, 1 ketemu lagi guys bersama Podcom yang masih selalu setia untuk menemani kalian semua, mendapatkan inspirasi, kemudian mendapatkan sebuah pengalaman, kemudian ilmu juga tentang apa itu yang ada dan lagi tren sekarang ini. Nah, kali ini yang sungguh menarik ya. Tentunya kalau kita biasanya dengan pendidikan, dengan bintang tamu yang istilahnya terlalu berpikir. Sekarang kita berpikirnya agak santai ya. Disantaikan dulu karena selalu kita dengan badan yang fit gitu ya. Tentu saja itu sebuah kondisi yang dimana kita bisa dapat berpikir dengan fit juga. Teman-teman atau sudah pegel-pegel ini? Iya, tangannya kok gini-gini terus? Pegel lama enggak jamu. Oh, enggak jamu. Teman-teman, Indonesia itu banyak sekali hasil rempah-rempahnya sehingga yang bisa diproduksi dibuat seperti jamu dan minuman tradisional lainnya. Nah, sore ini kita akan kita undang Pak Ferry selaku perwakilan dari Jamu Ibu. Selamat sore Pak Ferry. Ya. Nanti kita akan tanya tentang apa itu jamu, karena itu sudah ciri khas Indonesia sekali ya jamu. Selain sebelum ada obat-obatan kimia. Betul. Nah sekarang ini kita ke Jamu Ibu. Mungkin teman-teman atau yang ada di rumah atau pemirsa kita juga sudah sangat istilahnya sudah tentang jamu, apalagi jamu ibu. Kalau misalkan jamu bapak itu kan agak susah ya. Ada enggak? Ada. Nah, ini bapak-bapak yang minum jamu banyak. Bapak-bapak yang minum jamu banyak. Tapi kalau produk jamu bapak enggak ada. Tapi kita tanya dulu ahlinya. Oh iya. Enggak tahu spesifiknya apa. Iya, kita tanya dulu. Selamat sore Pak. Terima kasih sudah mau memberikan kesempatan kepada kami untuk berkunjung serta bertemu dengan Pak Ferry. Nah, Pak Ferry dari Jamu Ibu guys, jadi memang seorang bos ya, di salah satu manajer beliau. Bosnya. Di salah satu perusahaan jamu di Indonesia. Siapa yang tidak kenal Jamu Ibu? Pertanyaan saya seperti itu Pak Ferry. Ya. Coba bisa dijawab Pak. Siapa yang tidak kenal Jamu Ibu? Nah itu siapa yang nggak kenal? Rata-rata kenal. Rata-rata kenal. Yang dari Surabaya. Dari Surabaya. Ini kan asal Surabaya. Oh, Jamu Ibu asal Surabaya? Asli Surabaya Pak. Jadi Jamu Ibu itu didirikan di Jalan Ngaglik. Oh, Ngaglik ya. Ngaglik nomor 3 sampai 5 Surabaya. Itu awalnya Pak? Ya, awalnya tahun 1910. 1910. Ya. 1910. 1910 di Ngaglik sana. Ada sebuah produksi jamu yang dinamakan, kenapa Pak dinamakan Jamu Ibu Pak? Oh, enggak jamu adik atau jamu kakak? Nah, ini filosofis sebetulnya. Jadi menyangkut founder. Jadi foundernya itu adalah seorang ibu sekaligus bersama anak perempuan. Jadi beliau ini memulai bisnis jamu ini bukan dari usia muda. Jadi anaknya itu sekitar usia 30-an, anak perempuannya. Nah, ibu ini sendiri usianya 50 lebih, hampir 60. Itu baru mulai. Makanya logonya kan kalau dulu pakai foto founder, lalu logonya itu namanya Jamu Ibu Cap 2 Nyonya. Ya. Pernah dengar saya. Ya, Jamu Ibu Cap 2 Nyonya yang ibunya duduk, anaknya berdiri. Ya. Nah, kenapa kalau dinamakan Jamu Ibu? Itu adalah bentuk bakti seorang anak yang berdiri. Oh, Dan secara filosofis, ibu ini kan selalu menjaga kesehatan keluarga, memperhatikan keluarga. Lalu ibu ini juga simbol penerus dari generasi. Makanya kenapa waktu itu dikasih nama Jamu Ibu. Pakai ejaan lama, Jamu Ibu. Itu yang kita patenkan sampai sekarang. Namanya sekarang masih Jamu Ibu. Patenkan namanya berarti sudah dipatenkan Pak. Ya. Nah, yang menarik ini Pak, kalau misalkan jamu itu kan
awal masalahnya itu kalau saya tahunya itu ya Pak, dulu itu kalau pegel minum jamu, nggak ada kalau pegel minum obat, nggak ada. Ya. Ya, apa itu juga filosofi Pak di jamu itu? Kalau jamu ibu ini filosofinya sebetulnya sih produk natural. Jadi kita pinginnya menolong orang. Jadi bikin produk tapi juga yang bisa menolong orang. Herbal. Herbal. Nah, dasarnya herbal. Ya, makanya sekarang logonya itu bentuknya daun ya, seperti yang di belakang itu ya. Ada daun, ada tulisannya ibu. Ibu. Daun itu melambangkan natural. Itu yang menjadi filosofi juga Pak ya. Sempat berapa kali ada perubahan logo? Yang pertama fotonya Foto founder itu, kan ya, founder. Nyonya. Lalu waktu pertama berdiri itu namanya masih nama Belanda ya, Jamu Semikalen Hedel Ibu Cap 2 Nyonya. Itu namanya. Lalu tahun 73 kita mulai berubah menjadi PT Jamu Jaya. Nah, tahun sekitar 40-50 gitu ya, itu mulai mengganti logonya dari foto founder itu diganti menjadi logo daun. Ya, cuman foto foundernya masih ada di kemasan. Iya. Cetak kemasan yang kecil, terutama untuk jamu-jamunya tradisional. Karena kalau zaman dulu itu kan produk-produk mayoritas dikasih fotonya founder. Supaya apa? Supaya susah dipalsu. Kalau zaman Iya. pakai foto. Dulu belum ada hak paten dan lain sebagainya Pak. Sekarang Makanya sudah ada kenapa pakai fotonya kan? Itu menanggulangi salah satunya itu. Dan Kalau konsumen dari juga merasa senang karena Nah, seakan-akan ngomong soal konsumen dulu, Pak. foundernya itu Konsumennya jamu mengangkatkan ibu diri. dari mana aja Pak ya? Konsumennya jamu ibu. Konsumennya banyak ya dari mana-mana. Kalau dulu ya dari Surabaya aja. Dulu Surabaya aja. Ya, Sekarang udah kalau sampai sekarang ya kemana? nasional. Nasional. Ya beberapa ada yang di luar sudah di luar negeri. Produk-produknya sudah menyebar. sampai Sudah sana. ke internasional. Iya beberapa aja ya. Beberapa. Enggak semua. Enggak semua. Apa yang diekspor Pak? Produk apa ini? Kita tidak mengurus ekspor sendiri ya, tapi ada orang yang bawa produk kita Oh, gitu. melalui agent. Melalui Iya, agent. lumayan banyak. Ya beberapa produk, terutama produk-produk kewanitaan ya. Iya. Kayak gantian rubber, lalu produk-produk stamina, Iya. stamina pria. Ya. Hmm. Kita punya produk, contohnya Prakoso. Itu yang banyak diminati. Coba yang didengar. Ya, lalu produk paket bersalin lengkap. Itu wanita yang habis melahirkan. Oh. Berarti ada sekitar berapa macam produk Pak? Kalau sekarang ya kira-kira hampir 120 item. 150 itu. Luar biasa ya. Luar biasa jamu ibu. Keren sekali. 150 item dengan 150 kegunaan dan jenis yang berbeda. Beda. Tentu dihafalkan susah, ya. Apalagi diingat-ingat gitu. Mendingan langsung dicoba aja. Kenapa? Karena dengan merasakan tentunya efek itu akan terasa dan terngiang-ngiang. Langsung coba aja. Kalau cuma hanya menghafalkan produk susah. Tapi kalau sudah pernah meminum, kemudian juga sudah pernah merasakan khasiatnya ya Pak Peri ya, Ya. tentu itu bisa menjadi sebuah pengalaman yang sungguh bisa menjawab daripada pertanyaan kehidupan yang sudah susah ini gitu ya. Apa susahnya? Pegel-pegel terus apa kamu? Pegel terus ya? Gitu ya. Ini pegel semuanya. Kamu hari ini tidak semangat, apa perlu minum jamu ya? Nanti perlu dicoba ya. Oh. Iya Pak Beri, sungguh ini apakah yang kontraindikasi, ngomong soal kontraindikasi. Ya. Karena sekarang ini kan juga zamannya ada orang juga ada obat kimia juga. Iya. Ada kecenderungan bahwa jamu itu kayak ditinggalkan gitu loh Pak. Apakah seperti itu pengalaman Pak sebagai perwakilan perjamuan? Ya memang kalau saya lihat sih Perwakilan perjamuan. Perjamuan Dari perusahaan jamu. Iya iya iya. kalau saya lihat sih jamu ini kalau di Indonesia ya herbal lah khususnya. Herbal itu kan seluruh dunia ngerti kalau herbal. Iya. Di herbal itu kalau di Indonesia kan disebut dengan jamu. Itu kalau di Indonesia itu masih bukan sebagai primary, tapi masih secondary. Oh. Jadi primary-nya masih farmasi. Farmasi. Ya, padahal herbal kalau di China, India itu
jadi itu primary. primary. Farmasi itu malah secondary. Betul. Karena herbal itu kan lebih, herbal atau jamu itu kan lebih untuk maintenance ya, lebih ke preventif Ya, pencegahan. mayoritas ya, preventif. Tapi kalau kimia farmasi itu kan mayoritas kuratif. Jadi kalau misalkan contoh kita sakit gigi, nggak mungkin bisa sembuh dengan minum jamu. Sakitnya hilang maksudnya ya. Sakitnya hilang dengan minum jamu. Misalkan dengan kumur air sirih misalnya sampai banyak itu sakitnya ya mungkin berkurang dikit. Iya. Jadi kalau minum kimia farmasi atau painkiller contohnya, bentar lagi hilang. Sakit kepala juga sama. Makanya sebetulnya jamu dan farmasi atau kimia farmasi ini bukan untuk diversuskan ya, tapi saling melengkapi atau komplementer. Tergantung kita mau apa. Kalau kita mau menjaga kesehatan, imunitas misalkan kayak tadi ibu ya kita bisa gunakan jamu. Betul gitu, katakan Pak. Saya pernah lihat di media itu Pak Presiden itu setiap pagi juga minum Iya. jamu. Iya. Mau berangkat kerja minum jamu. Pak Presiden Jokowi maksudnya. Iya. Pak Presiden Soeharto enggak tahu ya. Yakin minum saya. Yakin. Kalau nggak diekspos karena dulu kan nggak ada media sosial. Iya. Bisa bertahan. Iya. Nah, itu udah expose Pak, betul. Dia minum jamu Iya, setiap pagi kalau Iya, berangkat malah kerja. ada resep presiden. Resep presiden. Kalau kita lihat di media sosial. Iya. Bahkan saat pandemi itu sosialisasi tentang jamu malah lebih gampang. Lebih mudah. Karena Lebih mudah diterima. ya lebih mudah karena banyak yang bikin webinar, Zoom Iya, tentang jamu. Sama-sama. Ya Badan POM juga bicara jamu, Departemen Kesehatan, ya, salah satunya juga Pak Presiden juga mengendorse jamu dan sebagainya. Jadi pada saat pandemi jamu malah bagus. Bagus ya, bagus. Iya, Tapi termasuk penjualannya bagus ya, Pak? bagus. Dulu bagus. Pada saat pandemi. Ya, tapi memang tidak semua item. Iya. Hanya item-item yang Kebalan. untuk daya tahan tubuh Oh. atau item-item yang mengandung temulawak, jahe, kunir, sambiloto itu yang Yang naik ya. Pak Presiden sama ibu dari mana Pak? pabriknya Oh, dulu kan Ngaglik. di mana? Ngaglik. Dulu di Ngaglik, ya. Iya. Tapi tahun 90 itu kita relokasi di Trosobo, Sidoarjo, tempat yang lebih gede. Kalau di Ngaglik itu kan bukan khusus industri ya, Iya. bukan kawasan industri. Iya. Oh di Trosobo Sidoarjo. Ya, Tapi di nanti masih ada ya, Pak? masih outletnya masih ada, depot Seduhan Jamu outlet pertama kita sampai sekarang masih ada. Lampu merah ke kanan sebelah kiri tuh Pak. Ngaglik. Iya kalau dari THR. ya Taman Makam Pahlawan lurus saja, Lampu merah. kanan sebelah kiri. Oh, lah, iya. Lampu merah. Ah. Dulu Nyonya Menir. Ya ada dari dulu ya jamu itu. Oh iya tuh. Iya. Oh dari dulu sampai Dari dulu ya cuma ada satu di situ. Oh cuma ada satu sih. Iya. Ya itu ya dulu Iya. pabriknya di situ pertama kali. Sebelahnya ada es campur itu kan. Oh, Kukis. iya. Ada kukis. di situ. Iya. Oh, nah. Kalau jamunya cuma satu. Gabung itu. Asli Surabaya. Asli Surabaya. Kalau sarannya Pak Peri ini Pak, sebagai yang ahli dalam hal perjamuan, kira-kira Pak, dan kalau Pak Peri menyarankan dalam hal minum jamu, ya, itu sebetulnya bagaimana Pak? Kalau orang ini sehat terus ya? Atau Pak Ferry konsumsi jamu juga? Konsumsi. Konsumsi terus ya? Kita perlu enggak kira-kira setiap hari minum jamu? Pertanyaan. Menurut saya perlu. Jadi jamu itu diharapkan bisa masuk ke lifestyle khususnya anak muda. Jadi permasalahan di industri jamu ini permasalahan terberat adalah persepsi. Persepsi orang tentang Persepsi ya, terutama anak muda. Jadi kalau kita pas diundang di kampus atau di komunitas anak muda, selalu saya tanyakan apa sih persepsi kalian ketika pertama kali mendengar kata jamu? Ya, betul. Jawabnya apa? Apa? Pahit. Oh, Ya. itu respon langsung ya? Pahit, Iya, responnya kemudian langsung. enak gitu, Pak. Enak belum kali ini. Iya. Cuman pahit, Pahit. lalu nggak keren Nggak oleh enak. orang tua Iya. dan sebagainya. Ya. Nah, karena persepsi yang cenderung negatif itu, maka
regenerasinya itu macet. Ya. Jadi regenerasi mulai dari konsumen, outlet yang jual, bahkan di industri. Jadi ditinggalkan, dihindari mungkin Iya. lebih ya. Jadi anak-anak muda cenderung gengsi, misalkan kalau nerusin toko jamunya orang tua, atau industri bahkan pabrik jamunya orang tuanya masih ogah-ogah. Makanya kalau dilihat, kalau ada liputan tentang jamu, interview dan sebagainya, mayoritas kan yang sudah senior, nggak ada yang anak muda. Iya. Ada yang muda, diwawancarai. Mungkin salah satunya saya. Ya kan? Iya, iya. Mayoritas kan tua-tua ya. Iya, diwawancara iya. ya. Karena apa? Karena anak mudanya menganggap bahwa Tidak menarik. nggak keren. Iya. Jual jamu itu nggak keren. Padahal kan nggak seperti itu. Iya. Iya. Jadi tergantung gimana cara kita mengemas dan sebagainya. Kayak yang di belakang kita itu kan kita bentuk seperti angkringan modern. Iya. Kita juga punya kafenya. Kafenya ada di Gubeng. Baik, Gubernur. Kafe Iya. jamu ibu. Kafe Jamu Ibu, namanya Ibu Gria Herba. Hmm. Itu di Raya Gubeng 68A dan B. Isinya jualan jamu. Ya, itu showroomnya Jamu Ibu, tapi bisa diseduh di sana mulai jamu yang pahit sampai jamu yang manis. Jadi jamu sekarang itu nggak hanya pahit, tapi banyak sekali yang manis, lalu bisa dicampur dengan kopi, dicampur dengan buah, Oh. sayur dan sebagainya. Bisa campur jamu. Iya. Berarti dan di sana di kafe itu ada kopi jamu. ada. Menarik. Iya. Berarti inovasinya sudah terus. Iya, kita Iya. tidak ngerti. Bahkan Ini baru pertama kali nih guys, Iya. kita bisa dengar ada kopi jamu. dibuat gelato. Nah itu. Herbal Oh. gelato, jadi herbal dessert itu segala banyak. Bahkan kita ini jamu yang manis itu namanya Ibu Natural Drinks itu sudah masuk ke resto. Jadi bukan B2C lagi tapi B2B. B2B. Business to business. Masuk ke resto, masuk ke hotel. Jadi kalau di kamar hotel dulu cuma ada kopi sama teh, sekarang sudah ada sasetan temulawak, jahe di kamar. Lalu welcome drinknya juga nggak hanya, kalau dulu kan cuma orange juice, sekarang sudah ada temulawak, jahe, rosella. Kita juga masuk kampus. Ya. Kalau di Surabaya salah satu kampus ya ada di UIM ada. Ada ya. Ada. Sangat menarik ya untuk perubahan tadi yang kita. Jadi memang harus adaptasi supaya produknya itu tetap relevan di setiap zaman. Iya, iya. Iya. Atau yang mengkampanyekan itu yang sekarang bisa dikampanyekan jamu dengan menggunakan produk anak-anak milenial Iya. sekarang. Iya. Jadi kita pakai sekarang ini kan kita pengennya jamu. Bukan hanya gubernur yang bisa dikampanyekan. Iya. Jamu tentu juga bisa dikampanyekan. Iya, jadi kita pengennya jamu masuk ke lifestyle anak muda. Jadi kita pakai alat-alat komunikasi yang sesuai dengan anak muda. Iya. Kalau anak muda pakai Instagram, media sosial ya kita pakai sosial. sosial. TikTok dan sebagainya kita pakai semua. Perubahan tadi termasuk apa modelnya gelato dan itu di kemasan juga ada perubahan kan? Karena banyak juga yang jamu yang belok kemasannya gitu-gitu aja gitu sejak zaman Ya berubah. Ya, berubah ya. Jadi kalau di jamu itu kan ada 3 kategori produk besar. Iya. Kalau total item kan ada 150 item. Iya. Tapi 3 kategori produk besar itu ada yang produk jamu tradisional yang masih dikonsumsi dengan cara diseduh, Iya. rasanya pahit, Iya. gitu ya. Itu adanya di outlet jamu tradisional di pasar dan sebagainya. Biasanya pagi buka, siang tutup, sore buka lagi sampai malam. Gitu. Tapi kita punya kategori jamu ekstrak, bentuknya kapsul, dalam botol, isinya 30, desainnya juga lebih modern. Jadi itu untuk masyarakat yang lebih modern lifestyle. Kalau yang tradisional tadi kan tradisional lifestyle. Nah, yang modern masuk di mana? Apotek, toko obat, dan sebagainya. Nah, cuman 2 ini kan persepsinya masih produk yang serius. Iya. Makanya kita buat kategori baru yaitu minuman kesehatan, Ibu Natural Drinks. Bentuknya saset, itu adalah ekstrak yang kita ikat dengan gula asli. Jadi ada temulawak, jahe, rosella, kulit manggis, alang-alang, lidah buaya, dan sebagainya. Rasanya manis. Nah, packagingnya juga kita buat lebih
Cantik, ya. lebih ngepop lah ya, hobi anak muda, lebih Untuk- milenial. Milenial. Untuk anunya Pak, untuk khasiatnya antara yang milenial tadi yang barusan disebutkan dengan yang herbal Modern. pahit Ya. tadi, Ya. kira-kira komposisi khasiatnya apakah ada perbedaannya? Karena sudah diikat dengan gula, glukosa itu tentunya tahu sendiri ya, glukosa itu agak sedikit jahat loh Pak. Kalau kenyaan. Nah makanya itu apa ada efeknya itu Pak? Ya, jadi kalau yang jamu untuk lifestyle ini yang rasanya manis, memang secara khasiat pasti lebih light ya, lebih ringan dibandingkan dengan yang bentuknya kapsul ekstrak maupun yang serbuk. Karena apa? Karena kita pengennya jamu ini bisa dikonsumsi sehari-hari. Jadi bisa dikonsumsi juga berulang-ulang kayak teh, Iya. kopi dan sebagainya. Kopi itu juga jamu atau herbal. Kopi ya. Kopi, Ya. kopi. Teh juga sama. Nah, kandungannya ya di dalam kopi Ya, ada jadi- kafein, di teh tehin gitu loh. Ya. Kalau di jamu ya macam-macam ya. Kalau temulawak kan ada kurkumin. Iya. Nah, kadar khasiatnya pasti lebih ringan karena supaya bisa dikonsumsi sehari-hari kan. Iya, iya, iya. Berarti memang dari sisi khasiat tentu sama Pak ya. Lebih ringan. Lebih ringan. Lebih ringan dibandingkan dengan yang kapsul ekstrak dan yang Yang tradisional. tradisional. Lebih ringan Lebih ringan. Khasiatnya. khasiatnya. Ya. Berarti Karena perlu misal, dicoba ya. karena yang lat itu maksudnya adalah supaya tiap hari mengkonsumsi. Iya. Kalau yang tradisional mungkin seminggu sekali, yang lat Itu bisa lebih jadi berat. lifestyle tadi ya. Ya kalau ini tiap hari. Jadi kalau kita ibaratkan rujak itu yang ini rujak manis ya. Iya, rujak manis. Lebih light. Supaya Ya. menjadi gaya hidup tadi loh. Kayak itu. Iya. Bisa dirasakan Iya. dari sisi kebugaran. Nah. Iya. Selalu bugar, aktivitas, semangat itu Strong yang terus ya. enggak. Kamu sering strong. Beneran. Yang penting sehat dulu gitu. Ya. Kalau sudah sehat itu mudah. Mudah ya? Mudah strongnya. Strong dan sedih lupa percuma. Surabaya dan betul. Itu perlu jamu prakoso. Oh iya, jangan lupa beli jam prakoso ya. Apa langsung pesen Pak? Ini aja. Itu bisa beli, bisa offline, bisa online juga. Udah masuk di Shopee gitu Pak? Masuk, kita ada Masuk. 14 marketplace yang kerjasama. Lalu jamu yang manis tadi yang di cafe itu juga bisa beli lewat GoFood, Shopee Food. Enggak, saya tertarik untuk menanyakan omset ini Pak. Omset jamu ibu kira-kira? Omsetnya berapa gitu? Oh. Nah, itu yang nggak bisa saya ngomong. Oh gitu. Iya. Karena memang rahasia perusahaan. Iya. Kamu tanya-tanya omset. Kamu jadi donatur apa? Ya, tapi pastinya masih bisa running lah sampai sekarang. Masih ya. bisa Usianya running, 112 tahun. 112 tahun 112 tahun masih bisa tumbuh berkembang. masih Oh. bisa berkembang terus, survive. Ya. Yang bertahan itu yang Bertahan yang gampang. susah. Yang Mendirikan mudah, Pak. Iya, mendirikan mudah. Ya, Ya, kita bertahan. lihat aja banyak startup yang juga Iya. sekarang lagi panen layoff kan. Ada nggak kemungkinan untuk bekerjasama dengan yang farmasi? Misalkan ini jamu tunar outlet di rumah sakit kan? Duh, banyak sudah, Banyak ya? sudah Oh, beberapa. banyak. Kita kalau di Surabaya ada di UNER, ada di Rumah Sakit Dr. Sutomo. Seduhan jamunya ya, Iya. kayak counter kayak gini, Betul, kayak di betul. belakang ini ada. Betul. Lalu di Malang ada saya Selangor, itu sudah ada. Sidoarjo juga ada. Malah pada saat pandemi itu yang laku yang di rumah sakit. Malah yang laku di rumah sakit? Iya, yang di kampus-kampus tutup semua malah. Mahasiswanya nggak ada. Libur. Ya kan? Masuk WFH. kampus itu bagus itu. Iya, kampus-kampus sudah ada beberapa di Surabaya. Oke, Pak Heri. Iya. Teman-teman terima kasih. Kita sudah di akhir waktunya. Terima kasih Pak Heri atas Ya, motivasinya, atas penjelasan tentang jamu ibu. Sama-sama. Jangan lupa untuk selalu menjaga jamu bagian dari budaya. Maka cintailah budaya tersebut sepenuh hati. Oke, terima kasih. Selamat sore. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Bye. Bye.